Penyuluh kita yang dulu rupanya banyak yang selingkuh. Masya Allah. Kenapa saya bilang selingkuh? Di data di waktu ini semua itu penyuluh ada 98. Ya, 98. Nah, ternyata setelah lulus di P3K ini hanya 11 yang masuk datanya ke penyuluh. Tentunya ini sebagai tantangan buat kita di apa namanya, baik dia di kecamatan, sebab dengan masuknya penyuluh-penyuluh agama kita itu ke administrasi atau yang lain-lain yang bukan lagi di penyuluh, tentunya ini bisa sedikit menjadi tantangan buat kita. Artinya yang dari 98 penyuluh yang dulunya terdata sebagai non PNS, tinggal yang 11 yang masuk. Ini penyebabnya apa nih Pak Teguh? Itu mungkin kita lihat sebahagian itu mungkin di ijazah. Atau mungkin di administrasinya. Ada yang tidak linier. Kemungkinan begitu. SPD ya, kayak kami lah. Ya. Termasuk mungkin saudara juga begitu. Betul ya. Tengku. Ya, berarti itu yang disebut dengan selingkuh. Oh iya. Kalau saya menganggapnya selingkuh. Selingkuh ya, artinya tidak pada porsinya gitu ya. Jadi mungkin secara teknis nih Pak Tengku kan, artinya karena banyaknya hari ini penyuluh yang dulunya notabene itu sebagai penyuluh, hari ini sudah masuk ke ke administrasi dan penata layanan operasional gitu kan. Nah, ada juga yang pindah ke guru gitu. Nah, ini tantangan ke depan itu kan berkurang nih. Itu untuk menyampaikan informasi itu bagaimana? Sebetulnya sekalipun ini tetap masih ada di setiap kecamatan itu ada penyuluh kita. Ada penyuluh. Tapi mungkin yang fungsional itu terbatas. Ya, fungsional. Kita mempunyai 14 kecamatan sementara penyuluh hanya 12 lagi kan begitu. Jadi itu tetap kita sampaikan kepada kawan-kawan yang notabene-nya dulu penyuluh. Sekalipun dia tidak lagi tugasnya di penyuluh, tapi tetap untuk mengajak. Menyampaikan. Sebagai ujung tombak di masyarakat. Tapi dalam ininya mungkin dia di ADM tugasnya, tapi dalam menyampaikan hal-hal yang baik sebagai informasi ke masyarakat mungkin tetap kita usahakan untuk disampaikan, itu kita sampaikan. Iya. Kalau untuk menyampaikan informasi, peran dan tugas tadi misalnya, kira-kira kalau dari setiap penyuluh tadi, kalau dulu kan misalnya ada 8 orang. 8 orang. Sementara sehari ini 6 yang sudah masuk ke penata dan juga yang lain lah gitu kan tersisa cuma di situ ada 3 ya, 3. Kira-kira ini yang 3 ini bagaimana penugasan ke wilayah binaan? Tentunya kan di kecamatan itu ada yang sebahagian, ada yang 3, bahkan ada yang lebih. Dan sebahagian lagi ada yang sama sekali tidak ada. Tidak ada maksudnya tidak ada yang fungsionalnya. Atau hanya satu mungkin. Contoh saya di Kecamatan Kota. Itu kan dulunya 8 penyuluh ini. Lulus 1 ada yang ke Pegasing. Sebagian lagi yang 7 lagi ini 6 lagi lulus di ADM di KUA. Jadi tentunya dengan beban tugas yang banyak begitu, ya mau tidak mau kita harus juga terjun ke lapangan, langsung melalui mungkin tokoh-tokoh masyarakat, imam kampung, perangkat desa dan lain-lain sebagainya. Kalau di IPARI, apakah pernah disampaikan mungkin ke tingkat provinsi tentang tantangan yang ini? Karena tersisa misalnya kayak tadi 1 orang penyuluh fungsional ditambah dengan penyuluh 1 kan tinggal 2 gitu. Tentunya kalau ke provinsi belum ada kita sampaikan, dan mungkin di provinsi juga udah tahu ataupun di pusat sudah tahu. Tapi kita di Kementerian Agama sebagai Kankemenak itu udah pernah saya sampaikan. Kata Pak Kankemenak, ini kita adakan dulu pendataan. Mungkin nanti ke depan insya Allah ada penyesuaian mungkin. Atau mungkin ada penerimaan CPNS lagi untuk tahun yang akan datang. Kalau kita lihat tugas-tugas penyuluh dan banyaknya masyarakat itu belum seimbang dengan penyuluh dengan jumlah penduduk yang banyak. Kemudian untuk antisipasi nih Pak Tengku kan, peran dan tugas penyuluh tadi yang tadinya sudah memiliki tantangan yang lebih besar, yang dulunya 8 orang, kini tersisa cuma 3 atau 2 orang bahkan 1. Nah, kira-kira nih dakwah kita itu bagaimana mekanismenya ke depan?
sesuai dengan, kalau mungkin dengan secara ini kita tidak bisa jangkau, tapi kan sekarang dengan zaman saat ini kita dituntut juga membuat WhatsApp grup. Jadi melalui WhatsApp itu atau media-media sosial itu bisa kita sampaikan pesan-pesan itu dengan secara cepat. Apalagi ini kan majelis-majelis ta'lim, umpamanya imam-imam, PJ kampung ataupun kepala desa, mungkin kita ada grupnya, jadi kita sampaikan mungkin untuk lebih cepat. Berarti dengan menggunakan media sosial, cara itulah yang paling alternatif untuk menyampaikan informasi dakwah gitu ya. Betul. Nah, untuk salah satunya mungkin peran dan tugasnya, mungkin boleh disebutkan apa saja? Sebagai peran penyuluh agama Islam itu, kalau kita lihat antara lain itu sebagai pembina umat, yaitu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan ajaran Islam yang damai dan rahmatan lil alamin. Yang kedua mungkin sebagai penyampai informasi keagamaan, menyampaikan kebijakan-kebijakan keagamaan pemerintah seperti moderasi beragama, zakat, wakaf, haji, keluarga sakinah, dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya sebagai motivator perubahan sosial, memberikan pembinaan, bimbingan moral, etika, dan spiritual, dan juga mungkin sebagai teladan uswah hasanah, menjadi contoh dalam berakhlak, beribadah. Itu yang saya sampaikan tadi di awal, yaitu bukan tidak cukup dengan bil qaul atau bil lisan, tapi harus memang bil fi'li atau bil hal. Keteladanan. Jangan sampai nanti penyuluh ini sebagai provokator di lapangan yang membuat tambah umat ini jadi tambah galau. Jadi dengan kedatangan penyuluh ini bisa membuat atau menjadikan ada solusi, membuat ketenangan. Inilah dia tugas-tugas penyuluh ini sebetulnya. Masya Allah. Kalau ini nih Pak Tengku, ada enggak artinya wilayah binaan khusus, misalnya langsung dari pusat, misalnya menangani masalah apa gitu? Apakah ada di penyuluh agama Islam itu, misalnya di setiap kecamatan itu ada memang satu wilayah binaan yang menjadi unggulan gitu? Kalau kita memang harus dituntut, dituntut membuat binaan. Jadi kita semua penyuluh ada binaannya. Jadi semua penyuluh itu ada binaannya. Kalau nggak ada binaannya, bagaimana dia nanti untuk melaporkan kegiatan? Jadi ada binaannya. Kalau kita di sebagian atau termasuk saya, ada binaan khusus, ada binaan umum. Mungkin kalau kita lihat di KUA kecamatan Puspita ini termasuk binaan khusus kita ini. Oh, itu khusus. Puspita, jadi Puspita. Dan di situ juga kita buat grupnya itu untuk menyampaikan informasi-informasi yang kepada masyarakat melalui majelis ta'lim ibu-ibu ini. Sebab ibu-ibu ini lebih cepat dari kaum bapak ini sebetulnya. Betul. Responnya dan juga di KUA itu kita buat pengajian. Itu kalau di kecamatan kota, kira-kira pengajian apa saja tuh? Di situ ada pengajian namanya Al-Ihsan. Itu sesuai dengan nama kepala KUA yang dulu. Oh, Pak Ihsan SAG, Masya Allah. Itu kita buat sesuai. Jadi kesepakatan kita buat namanya Al-Ihsan. Al-Ihsan. Artinya pencetus pertama lah berarti. Pengajian ini kan banyak di sana mungkin, tapi tidak melibatkan dengan nama kepala. Mungkin ada sebagian tempat itu Gobosen Uhwatun Hasanah, tempat lain juga masih banyak pengajian-pengajian. Tapi yang kita buat ini di kota ini, itu pengajiannya majelis taklimnya ini ketua-ketua pengajian. Jadi kan tidak mungkin sebagian kita tidak sempat ke tempat yang lain. Jadi melalui ketua-ketua pengajian ini sekali sebulan, setiap bulan, setiap hari Kamis awal bulan. Hari Kamis. Jadi kita buat di situ pengajian itu. Jadi dalam majelis taklim itu kita wajibkan ketua, sekretaris bendahara untuk ikut. Jadi disitulah kita sampaikan mungkin hal-hal yang kita anggap penting kepada masyarakat. Ya. Berarti ada memang binaan khusus ya. Kalau kampung tadi, kampung binaan khusus misalnya kampung ini dijadikan kayak akhir-akhir ini kan ada permintaan dari Kementerian Pusat yaitu diadakannya kampung zakat gitu kan, atau kemudian KUA penggerak ekonomi umat gitu kan. Nah, itu kira-kira di penyuluh itu ada enggak misalnya kampung ini wilayah binaannya tentang
kampung moderasi beragama. Iya, ada. Kita termasuk di Lok Tawar itu kan di kampung Bujang sana kita buat kampung moderasi beragama. Di sana ada kampung moderasi beragama. Kita juga penyuluhan ke sana, memberikan bimbingan dan penyuluhan. Dan belakangan ini sesuai dengan permintaan Pak Kan Kemenak melalui IPARI juga kita akan membentuk. Kita udah bentuk. Yaitu Kampung Qur'ani. Kampung Qur'ani. Iya, insya Allah itu di Kampung Nunang. Kampung Nunang, dan kita udah buat jadwal di situ. Jadi setiap penyuluh ini ada jadwalnya. Kita kan ada penyuluh yang PNS dengan P3K sebanyak 36 penyuluh. Jadi kalau mungkin sama-sama ke sana semua mungkin tidak mungkin, sebab ada kegiatan lain. Jadi kita buat jadwal sekian sipolan-sipolan ini materinya ada, kita sampaikan. Mungkin ada stunting, ada judi online, ada moderasi beragama, masih banyak yang lain-lain sesuai dengan tupoksi kita penyuluh ini. Berarti Kampung Qur'ani, artinya Kampung Qur'ani ini hanya khusus penyuluh kota atau memang seluruh penyuluh? Seluruh penyuluh. Di bawah naungan Pokjalu ataupun IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Jadi itu kita buat sebagai binaan kita semua. Kita buat jadwalnya di situ, dan insya Allah di awal bulan 7 ini udah langsung terjun ke lapangan. Kampung Qur'ani ya, Masya Allah nih. Artinya memang peran dan tugas fungsi penyuluh itu memang sangat banyak. Artinya tentu harus betul-betul persiapan yang matang gitu Pak Tengku ya. Iya, betul. Kemudian terkait dengan masalah tugas penyuluhan gitu. Sebenarnya apakah punya target khusus setiap penyuluh itu melaporkan kegiatannya per bulan itu? Tentunya iya. Kita harus membuat target di situ, berapa kali ke lapangan, apa yang kita sampaikan, dan bagaimana hasilnya. Apakah ada outputnya ya kan begitu? Iya, output. Kemudian untuk lintas keagamaan, apakah pernah dilakukan misalnya dengan yang berbeda agama kita untuk melakukan untuk diskusi dan lain sebagainya? Untuk saat ini untuk diskusi belum ada kita ini kan, tapi melalui FKUI kan kita udah juga penyuluh kan dilibatkan juga dalam forum kerukunan umat beragama. Disitulah kesempatan. Tapi khusus dari IPARI ini belum ada. Tapi melalui FKUB itu kita udah sering baik dia FKUB di kecamatan juga di tingkat kabupaten. Tadi